Pernah kebayang nggak ada potensi ekonomi yang super besar di Indonesia, tapi sering banget kita lewatin gitu aja? Nah, kekuatan ini asalnya dari kedermawanan kita semua, lewat zakat dan wakaf. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya membuka potensi raksasa ini. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi ya. Langsung aja lihat angka yang satu ini, 500 triliun rupiah. Yap, segitu besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia setiap tahunnya. Gila kan? Coba deh bayangin, apa aja yang bisa kita lakuin dengan uang sebanyak itu? Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain dulu ya pemahamannya. Biar gampang, zakat itu kan sedekah wajib dalam Islam, yang jumlahnya udah ada aturannya. Nah, kalau wakaf, itu semacam sumbangan aset, bisa tanah, bangunan, atau uang yang diserahin buat kepentingan umum, bisa buat keagamaan, pendidikan, atau sosial, dan manfaatnya ngalir terus. Nah, angka 500 triliun tadi kan baru potensinya ya. Kenyataannya di lapangan gimana? Disinilah kita nemuin masalah utamanya. Ada gap atau kesenjangan yang gede banget antara potensi dan apa yang benar-benar terkumpul. Lihat di grafiknya. Ini benar-benar bikin kita mikir. Di satu sisi, ada tiang raksasa 500 triliun rupiah. Itu potensinya. Terus di sebelahnya, ada tiang kecil, cuma 30 triliun. Itu realisasinya. Realisasi dari semua lembaga amil zakat nasional. Aduh, ini bukan lagi gap, ini udah kayak jurang. Dalam banget. Jadi intinya apa? Yang berhasil kita kumpulin itu bahkan gak nyampe 10% dari total potensinya. Bayangin, kurang dari 10%. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini beneran tantangan nasional yang super besar yang harus kita hadapi bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa bisa sejauh ini bedanya? Apa sih yang sebenarnya jadi penghalang sampai kita nggak bisa mencapai potensi itu? Nah, kalau kita lihat dari analisis yang ada, ternyata ada dua akar masalah utamanya. Yang pertama itu dari kebiasaan atau kultur masyarakat kita sendiri. Terus yang kedua, dari cara manajemen lembaga-lembaga pengelola zakatnya. Yuk kita bedah satu-satu. Ini nih yang menarik banget. Coba lihat kutipannya. Jadi, emang budaya kita tuh gitu. Banyak dari kita yang ngerasa lebih afdol, lebih srek kalau kasih zakat langsung ke tetangga, ke saudara dekat. Dan itu niatnya luar biasa mulia, nggak ada yang salah. Tapi, ya itu dia. Akibatnya, jumlah yang besar banget ini jadi nggak kedata, nggak masuk ke sistem nasional. Oke, masalah kedua, dari lembaganya sendiri. Kinerjanya itu sering naik turun. Kadang bagus banget di satu periode, periode berikutnya malah anjlok. Kenapa bisa gitu? Seringnya sih karena dokumentasi dan transfer ilmunya kurang. Jadi pas ganti orang atau ganti program, ilmunya nggak nular. Susah jadinya buat jaga momentum dan belajar dari yang udah-udah. Oke, kita udah lihat ya masalahnya ada dua, kultur dan kelembagaan. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya dong. Gimana caranya biar kita bisa mulai nutupin gap yang gede tadi? Jadi ada tiga strategi utama nih yang diusulin. Pertama, kita harus inovatif soal model pengumpulannya. Kedua, pinter-pinter manfaatin momen-momen penting. Dan yang ketiga, ini wajib banget di zaman sekarang, kita harus menguasai dunia digital. Buat ngatasin kebiasaan ngasih langsung tadi, ada usulan model baru yang menurut saya pinter banget. Jadi, idenya bukan ngelarang, tapi malah merangkul kebiasaan itu. Gimana caranya? Bikin aja pilot project di mana orang tetap bisa ngasih langsung ke tetangga, tapi difasilitasi dan dicatat sama lembaga zakat. Jadi win-win solution kan? Budayanya dapat, datanya juga dapat. Strategi kedua itu soal manfaatin momentum. Contoh paling nyata, waktu ada respons bencana di Sumatera. Tahu nggak berapa yang kekumpul? 320 miliar. Ini bukti nyata kalau potensi memberi masyarakat kita itu luar biasa besar. Cuma ya itu, seringnya baru keluar pas ada panggilan. Nah, tantangannya adalah gimana caranya biar semangat ini tidak cuma muncul sesekali, tapi bisa jadi sesuatu yang rutin dan terorganisir. Dan ini nyambung banget ke strategi ketiga yang paling relevan hari ini. Coba deh resapi kutipan ini. Kita ada di dunia digital, maka kita ada. Dalam kan? Maksudnya simple. Di zaman sekarang, kalau lembaga kamu nggak ada di dunia maya, ya sama aja kayak nggak ada beneran. Ini udah bukan pilihan lagi, ini keharusan. Dan eksis di dunia digital itu nggak harus mahal loh. Banyak banget cara yang bisa dilakuin. Misalnya manfaatin iklan layanan masyarakat yang gratis di TV. Atau proaktif kirim rilis press ke media. Dan yang paling gampang dan wajib, konsisten posting semua kegiatan di media sosial. Intinya, jangan nunggu diliput, tapi kita yang bikin beritanya. Nah, semua strategi yang kita bahas tadi, sebentar lagi akan diuji habis-habisan. Karena ada satu momen emas setiap tahunnya.
Momen di mana semua potensi ini bisa dites dan dimaksimalkan sampai ke puncaknya. Udah pasti, yang kita maksud adalah Ramadan dan Idul Fitri. Ini kan masa-masa puncaknya orang beramal di Indonesia. Motivasi buat zakat, infak, sedekah lagi tinggi-tingginya. Nah, ini momen yang paling pas buat gaspol, buat ngetes sampai sejauh mana kapasitas semua lembaga zakat kita. Biar makin semangat, ada satu usulan yang seru banget nih. Gimana kalau kita bikin kompetisi yang sehat? Coba bayangin, semua kantor cabang lembaga zakat di seluruh provinsi, balapan. Lomba bikin inovasi paling keren dan ngumpulin hasil paling banyak selama Ramadan. Seru kan? Dan kita bisa pantau semuanya lewat dashboard digital kayak gini. Transparan, semua orang bisa lihat. Oh, Provinsi A bikin kampanye digital, hasilnya sekian. Wah, Provinsi B bikin kerja sama-sama perusahaan, hasilnya segini. Ini otomatis bakal bikin semua daerah jadi terpacu kan? Saling intip, saling belajar, dan pastinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Potensi 500 triliun itu udah di depan mata. Strategi yang lebih cerdas udah ada. Kehadiran digital yang lebih kuat bisa diusahakan. Dan momentum Ramadan udah di ambang pintu. Kira-kira, bisakah Ramadan kali ini benar-benar jadi titik baliknya? Jadi momen perubahan besar untuk zakat dan wakaf di Indonesia?